Berikut ini merupakan penjelasan dari pengambilan kipas angin Sekai HFN 950 dengan kuantitas jumlah barang 1 pieces dan berat objek 0,8 kg. Nah, gambar di samping menunjukkan horizontal awal dan horizontal akhir, kemudian vertikal awal, vertikal akhir, dan asimetris awal, kemudian asimetris akhir. Nah, gambar tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menghitung RWL dan lifting index. Nah, di sini kita masukkan seluruh komponen yang tersedia. Yang pertama, horizontal awal 30, vertikal awal 100, horizontal tujuan 30, vertikal tujuan 40, kemudian jarak vertikalnya 60, dan lain-lain. Nah, untuk menghitung RWL kita memerlukan komponen LC, HM, VM, DM, AM, FM, dan juga CM. Nah, untuk LC sendiri ini 23 sesuai dengan rumus. Kemudian selanjutnya adalah HM. HM ini merupakan 25 per horizontal awal, yakni 30. Kemudian didapatkan hasilnya 0,833. Kemudian selanjutnya untuk VM awal itu 1 minus 0,003 dikali dengan vertikal awal dikurang 75, sehingga didapatkan hasilnya 0,925. Kemudian untuk jarak vertikal ditentukan terlebih dahulu jaraknya, yaitu dengan menghitung vertikal awal dikurang dengan vertikal akhir, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 60. Nah, kemudian masukkan rumus DM, yaitu 0,82 ditambah 4,5 per jarak vertikal yang sudah dihitung tadi, sehingga mendapatkan hasil 0,895. Kemudian untuk AM, rumusnya 1 minus 0,0032 dikali dengan asimetris awalnya, yakni 160, sehingga mendapatkan hasil 0,488. Nah, selanjutnya untuk menghitung FM, karena di sini kuantitas barang yang terdapat pada kipas angin ini jumlahnya 1, kemudian di sini kami memasukkan 0,94 dari tabel frekuensi multiplier yang menunjukkan bahwa tingkat frekuensi 1 itu nilainya adalah 0,94. Kemudian untuk jenis kopling di sini adalah fair, yaitu kemasan yang tidak mempunyai pegangan untuk membawanya, sehingga di sini nilai fair yang terdapat adalah 1. Nah, selanjutnya apabila seluruh komponen tersebut sudah didapatkan, baru menghitung RWL atau recommended weight limit. Nah, untuk perhitungan recommended weight limit ini dengan mengkalikan seluruh komponen LC, HM, VM, DM, AM, FM, dan CM. Seluruh komponen tersebut dikalikan sehingga mendapatkan hasil 7,279. Ini untuk RWL awalnya. Kemudian untuk RWL tujuan juga sama seperti RWL awal, dengan mengalihkan seluruh komponen yang terdapat pada tujuan, yaitu LC, HM, VM, DM, AM, FM, dan juga CM. Nah, sehingga didapatkan hasilnya 14,397. Apabila RWL sudah dihitung, selanjutnya adalah menghitung lifting index. Untuk perhitungan lifting index, rumusnya adalah berat objek dibagi dengan RWL. Nah, untuk berat objeknya adalah 0,8, sehingga 0,8 dibagi dengan RWL awal, yaitu 7,279, sehingga didapatkan hasil 0,110. Kemudian untuk LI tujuannya rumusnya sama seperti tadi, yaitu 0,8 dibagi dengan RWL tujuan, yaitu 14,397, sehingga mendapatkan hasil 0,056.
Nah, selanjutnya berdasarkan perhitungan di atas dapat kami analisis yaitu proses pengambilan kipas angin dengan massa beban 0,8 kg pada LI awal dengan hasil 0,110. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengangkatan awal tidak menyebabkan cedera. Operator mengangkat barang pada posisi yang dekat dengan lantai, tetapi beban yang dibawa tidak terlalu berat, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi operator yang membawanya. Sedangkan untuk proses tujuan atau perhitungan tujuan kipas angin ini, LI tujuannya adalah 0,056. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengangkatan awal tidak menyebabkan resiko cedera. Operator menaruh barang pada posisi terlalu dekat dengan lantai, tetapi beban yang dibawa tidak terlalu berat sehingga tidak menimbulkan risiko atau cedera bagi operator yang membawanya. Selanjutnya adalah masih aktivitas 1, yaitu pengambilan kipas angin Sekai HFN 650 dengan berat objek 0,5 kg dan kuantitas barang 10 pieces. Kemudian gambar di samping merupakan acuan untuk menentukan horizontal, vertikal, dan juga sudut asimetris yang dilakukan oleh operator pada saat mengambil barang. Kemudian di sini diketahui horizontal awal 20, vertikal awal 97, horizontal tujuan 25, vertikal tujuan 30, jarak vertikal 67, dan lain-lain. Nah, untuk menghitung RWL kita membutuhkan komponen LC, HM, VM, DM, AM, FM, dan juga CM. Nah, untuk LC sendiri adalah 23 sesuai dengan rumus manual material handling. Kemudian selanjutnya adalah menghitung HM. Rumusnya adalah 25 dibagi dengan horizontal awalnya yaitu 20. Kemudian didapatkan hasilnya 1,250. Kemudian selanjutnya adalah menghitung VM. Rumus VM adalah 1 minus 0,003 dikali dengan vertikal awal dikurang dengan 75. Kemudian didapatkan hasil 0,934. Nah, selanjutnya adalah menghitung DM dengan rumus 0,82 ditambah 4,5 dibagi dengan jarak vertikal 67. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 0,887. Nah, jarak vertikal ini didapatkan dari lokasi tangan vertikal awal dikurang dengan lokasi tangan vertikal tujuan, sehingga didapatkan 67. Kemudian dimasukkan ke rumus DM dan hasilnya adalah 0,887. Selanjutnya adalah AM. Karena di sini sudut asimetris awal dan tujuannya tidak ada, maka rumusnya adalah 1 dikurang 0,0032 dikali dengan asimetris awal dan tujuan. Kemudian didapatkan hasil 1. Nah, kemudian selanjutnya karena di sini lifting tingkat frekuensinya adalah 10 pieces, kemudian pada tabel frekuensi multiplier pengangkatan 10 pieces ini dapat dikategorikan 0,45 sehingga di sini kita cantumkan 0,45. Kemudian karena di sini menggunakan jenis coupling wire sama seperti barang yang sebelumnya, maka di sini CM-nya adalah 1. Nah, untuk menghitung tujuan, rumusnya sama seperti dengan yang awal tadi. Selanjutnya, apabila seluruh komponen sudah dihitung, kita bisa menghitung recommended weight limitnya, yaitu dengan rumus LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dan dikali CM. Kemudian apabila seluruh komponen sudah dikalikan mendapatkan hasil 10,720. Nah, untuk tujuan pun sama, kita menghitung LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dan dikali CM. Nah, kemudian didapatkan hasilnya 10,422. Apabila recommended weight limitnya sudah ditemukan, kita dapat menghitung LI. Rumus LI adalah berat objek dibagi dengan RWL. Nah, karena ini di awal, jadi
kita menggunakan rumus 0,5 berat objeknya dibagi dengan RWL awalnya, sehingga mendapatkan hasil 0,047. Kemudian selanjutnya adalah lifting index tujuan, yaitu berat objek 0,5 dibagi dengan kemudian dibagi dengan RWL tujuan, sehingga mendapatkan hasil 0,048. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, maka proses pengambilan kipas angin dengan massa beban 0,5 kg mendapatkan hasil LI awal yaitu 0,047. Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengangkatan awal tidak menyebabkan resiko cedera. Operator mengangkat barang pada posisi terlalu dekat dengan lantai, tetapi beban yang dibawa tidak terlalu besar, sehingga tidak menimbulkan resiko cedera bagi operator. Nah, sedangkan untuk perhitungan proses tujuan kipas angin dengan hasil LI tujuan yaitu 0,048, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengangkatan awal tidak menyebabkan pengangkatan tujuan tidak menyebabkan resiko cedera. Operator menaruh barang pada posisi yang dekat dengan lantai, tetapi beban yang dibawa tidak terlalu berat, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi operator yang mengambilnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lifting index untuk pengambilan monitor Lenovo ThinkVision dengan berat objek 2 kg dengan kuantiti 1. Untuk menghitung lifting index sendiri yaitu dengan menghitung RWL. RWL sendiri rumusnya yaitu LC dikali dengan HM dikali dengan VM dikali dengan DM dikali dengan AM dikali dengan FM dikali dengan CM. Untuk menghitung HM sendiri, yaitu kita harus mengetahui jarak antara titik tengah benda dengan operator. Di sini jarak horizontal awal yaitu 15 cm dan horizontal tujuan yaitu 20 cm. Untuk perhitungan HM sendiri yaitu 25 dibagi dengan jarak horizontal. Di sini diketahui bahwa HM awal sendiri yaitu 1,667 dan HM tujuan yaitu diketahui sebesar 1,250. Yang kedua, menghitung VM yaitu vertical multiplier. Vertical multiplier sendiri yaitu diketahui bahwa jarak vertikal yaitu jarak antara titik tengah benda dengan lantai. Di sini diketahui jarak vertikal awal yaitu 113 cm dan vertikal tujuan yaitu 50 cm. Untuk rumus vertical multiplier sendiri yaitu 1 dikurang dengan buka kurung 0,003 dikali dengan tutup kurung jarak vertikal dikurang dengan 75 tutup kurung. Di sini diketahui bahwa VM awal yaitu 0,886 dan VM tujuan yaitu 1,075. Dan selanjutnya kita menghitung yaitu DM. Untuk DM sendiri yaitu menghitung jarak vertikal, yaitu jarak antara vertikal awal dikurang dengan vertikal tujuan. Di sini diketahui bahwa jarak vertikalnya yaitu 63 cm. Untuk rumus DM sendiri yaitu 0,82 ditambah dengan buka kurung 4,5 dibagi dengan jarak vertikal. Jarak vertikal yaitu 63. Di sini diketahui bahwa DM awal yaitu 0,891 dan DM tujuan yaitu sama 0,891. Untuk AM sendiri yaitu sudut asimetris. Sudut asimetris di sini diketahui bahwa operator mengambil barang dengan sudut asimetris awal yaitu 0 dan operator menaruh barang yaitu dengan sudut asimetris tujuan dengan sudut 70 derajat. Untuk rumus AM sendiri yaitu buka kurung 1 dikurang
buka kurung 0,0032 dikali dengan sudut asimetris awal untuk perhitungan yang awal yaitu 0. Di sini diketahui bahwa AM-nya 1 dan untuk AM tujuan sendiri yaitu buka kurung 1 dikurang buka kurung 0,0032 dikali dengan sudut asimetris tujuan yaitu 70. Di sini diketahui sebesar AM tujuan yaitu 0,776. Dan selanjutnya menghitung FM yaitu vertical multiplier. Vertical multiplier sendiri yaitu tingkat frekuensi. Tingkat frekuensi itu berarti berapa kuantiti operator mengangkat barang tersebut. Di sini diketahui bahwa operator mengangkat barang tersebut yaitu dengan jumlah frekuensi 1. Di sini diketahui bahwa FM1 sendiri yaitu 0,94 dan yang tujuan juga sama 0,94. Dan sini selanjutnya kita mengetahui bahwa jenis kopling dari pengamatan aktivitas ini yaitu fair, bahwa tidak ada pegangan untuk mengangkat dari barang itu sendiri, tapi masih bisa untuk diangkat. Masih mudah untuk diangkat. Ini CM-nya di sini yaitu berarti diketahui bahwa CM untuk jenis kopling fair yaitu adalah 1 atau 1,00. Dan selanjutnya kita menghitung jumlah dari RWL awal dan tujuan. Untuk RWL awal diketahui bahwa sebesar 28,459 dan RWL tujuan diketahui bahwa sebesar 20,097. Dan lifting index sendiri dengan rumus berat objek dibagi dengan RWL awal, yaitu di sini diketahui lifting index awalnya sendiri yaitu 0,070 dan untuk lifting index tujuan yaitu berat objek dibagi dengan RWL tujuan. Di sini diketahui bahwa 0,100. Dan berdasarkan perhitungan yang sudah kita hitung, proses pengambilan monitor Lenovo ThinkVision dengan massa beban 2 kg pada lifting index hasil awal yaitu 0,070 diketahui bahwa aktivitas pengangkatan awal itu tidak menyebabkan risiko cedera. Jadi operator itu mengangkat barang pada posisi yang dekat dengan barang dan barang tersebut juga tidak terlalu berat untuk dibawa sehingga tidak menimbulkan risiko cedera bagi operator. Sedangkan untuk proses menaruh ke atas troli itu dengan lifting index tujuan dengan hasil 0,100 dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan juga tidak menyebabkan risiko cedera. Jadi operator menaruh barang itu posisi itu dekat dengan troli berarti tidak menimbulkan risiko cedera juga bagi operator. Selanjutnya yaitu penjelasan aktivitas 2, yaitu penerimaan canting kulkas 1 pintu dengan jumlah 1 pieces dan berat objeknya 30 kg. Nah, gambar di samping ini adalah gambaran dari posisi horizontal awal, horizontal akhir, vertikal awal, vertikal akhir, serta asimetris awal dan asimetris akhir. Dari gambar tersebut ini, kita bisa menentukan RWL dan lifting index-nya. Nah, kita bisa lihat di tabel ini, kita masukkan semua komponen. Yang pertama itu ada horizontal awal, yaitu 15, vertikal awal 70, horizontal akhir 10, vertikal akhir 90. D-nya itu 20. 20 ini didapatkan dari vertikal tujuan dikurang dengan vertikal awal yang mendapatkan 20. Untuk sudut asimetris awal dan tujuannya sama yaitu 0. Untuk F-nya itu 1, durasinya itu 0,35 didapatkan dari
waktu di video, yaitu 21 dibagi 60 yang mendapatkan hasil 0,35. Untuk C-nya fair, nah untuk menentukan RWL, kita membutuhkan komponen LC, HM, FM, DM, AM, FM, dan CM untuk dikalikan. Nah, untuk mencarinya ini, untuk LC awalnya itu 23 didapatkan dari rumus, untuk HM itu didapatkan dari 25 dibagi horizontal awal, yang mendapatkan 1,667. Untuk VM itu didapatkan dari 1 dikurang 0,003 dikali vertikal awal dikurang 75 yang mendapatkan hasil 1,015. Untuk DM-nya didapatkan dari 0,82 ditambah 4,5 dibagi dengan D-nya yang mendapatkan hasil 1,045. Untuk AM-nya didapatkan dari 1 dikurang 0,0032 dikalikan dengan sudut asimetris awal yang mendapatkan hasil 1. Untuk FM-nya ini 0,94 didapatkan dari tabel frekuensi multiplier. Dan untuk CM-nya ini 1. Begitu pula dengan menghitung tujuan. Setelah dihitung dan mendapatkan hasilnya, kita dapat menentukan RWL-nya dengan cara untuk yang RWL awal, LC dikali dengan HM, dikali dengan VM, dikali dengan DM, dikali dengan AM, dikali dengan FM, dan dikali dengan CM, yang mendapatkan hasil 38,220. Begitu pula dengan RWL tujuan, LCHM, VM, DM, AM, FM, CM-nya dikalikan semua, dan mendapatkan hasil 53,941. Setelah kita mendapatkan RWL, kita dapat menentukan lifting index-nya. Untuk lifting index awal, yaitu berat objek dibagi dengan RWL awal yang mendapatkan hasil 0,785. Begitu pula dengan LI yang tujuan, itu berat objek dibagi dengan RWL tujuan yang mendapatkan hasil 0,556. Untuk setelah kita mendapatkan RWL dan LI-nya, kita bisa menganalisis perhitungan ini. Untuk berdasarkan perhitungan proses pengambilan kulkas Sanken satu pintu ini, dengan massa beban 30 kg dengan LI awal dengan hasil 0,785, dan dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengangkatan awal tidak menyebabkan resiko cedera. Operator mengangkat barang pada posisi terlalu dekat dengan lantai, tetapi beban yang dibawa tidak terlalu berat, sehingga tidak menimbulkan resiko cedera bagi operator. Sedangkan perhitungan proses tujuan pada kulkas Sanken satu pintu ini, tujuannya dihasilkan yaitu 0,556. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengangkatan awal tidak menyebabkan resiko cedera. Operator menaruh barang pada posisi terlalu dekat dengan lantai, tetapi beban yang dibawa tidak terlalu berat, sehingga tidak menimbulkan resiko cedera bagi operator.